Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antamedika, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit Antamedika. Semoga sahabat Antamedika selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Senang sekali pada hari ini perkenalkan saya Dr. Pritania Prameswara Putri berkesempatan menemani para sahabat Antamedika dalam podcast hari ini. Seperti biasa pada setiap podcastnya kami akan berbagi informasi mengenai informasi kesehatan kepada para sahabat Antamedika. Nah, pada kesempatan kali ini tema diskusi kita akan berada di seputar reproduksi wanita. Oleh karena itu, hari ini saya ditemani oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan, Dr. Rahma, spesialis obstetrik dan ginekologi, yang merupakan salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Antamedika. Selamat pagi Dr. Rahma, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Dr. Prita, alhamdulillah sehat. Apa kabar Dr. Prita? Baik, alhamdulillah dok. Terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya di podcast Antamedika kali ini. Nah, mungkin Dr. Rahma diperkenankan untuk memperkenalkan diri dan menyapa para sahabat Antamedika terlebih dahulu. Selamat pagi sahabat Antamedika, saya Dr. Rahma Prastasari, spesialis obstetrik ginekologi. Saya sudah lebih dari 5 tahun praktek di Rumah Sakit Antamedika. Baik, itu sekilas perkenalan tentang Dr. Rahma ya dok ya. Jadi sudah 5 tahun di sini, sudah lumayan lama ya dok. Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun sudah lama. Saya lupa tepatnya berapa tahun. Baik. Nah, baik sahabat Antamedika, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tema podcast kali ini sangat menarik sekali, tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Nah, dan mungkin bahkan tema ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan para kaum wanita beberapa tahun terakhir gitu ya dok ya. Nah, mungkin kita mulai aja. Baik dok, kita kan mungkin seperti yang kita tahu nih siklus menstruasi pada wanita itu kan berbeda-beda ya dok ya. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur, ada yang mungkin maju 1 minggu, ada yang mundur 1 minggu, ada yang sebulan bisa 2 kali atau 2 bulan sekali baru menstruasi. Nah, kita mau membahas sedikit nih dok tentang hal ini gitu, mengenai apakah telat menstruasi itu pasti menandakan suatu kehamilan gitu ya. Nah, mungkin dari sini dokter mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang menstruasi itu apa sih dok gitu. Oke, baik. Mungkin kita lebih baik diskusi dulu tentang apakah itu menstruasi dan bagaimana yang normal gitu ya dok ya, untuk sebagai pengantar. Nah, menstruasi itu adalah luruhnya dinding dalam rahim yang didahului dengan adanya ovulasi atau pelepasan sel telur sebelumnya. Normalnya sendiri menstruasi itu memiliki siklus atau pola yang tetap, biasanya sih antara haid hari pertama ke haid hari pertama selanjutnya. Normalnya jaraknya antara 21 sampai 35 hari. Dan biasanya lamanya antara 2 sampai 8 hari. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya dok yang normal. Jadi kalau misalnya seseorang haid mungkin sebulan 2 kali itu masih oke dok. Kalau misalnya bulan ini haid di tanggal 1 selama sekitar misalnya 7 hari, lalu haid lagi di tanggal 30, itu kan 1 bulan 2 kali ya dok, tapi masih normal karena dia siklusnya masih dalam range yang normal. Demikian juga misalnya bulan ini haid misalnya tanggal 10, bulan depan haid lagi di tanggal 14 atau 15, berarti kan siklusnya 35 hari atau 34 hari, itu masih oke juga. Tapi misalnya dia haidnya sudah kayak mundur 2 bulan sekali, 3 bulan sekali nggak haid, misalnya bulan ini tanggal 1, bulan depan nggak haid, bulan depannya lagi baru haid lagi, nah itu kita katakan haidnya tidak normal. Baik. Berarti ada sesuatu ya dok, harus kita cari tahu ya dok, itu masalahnya di mana gitu ya dok ya. Baik. Berarti untuk apakah pasti seseorang yang tidak menstruasi itu menandakan sesuatu kehamilan dok, atau bagaimana dok? Jadi seseorang yang tidak haid tidak selalu hamil karena bisa menunjukkan bahwa dinding dalam rahimnya tidak luruh. Ya, dinding dalam rahimnya tidak luruh. Kenapa dinding dalam rahim tidak luruh? Bisa
Karena telurnya tidak lepas atau tidak terjadi ovulasi. Kenapa tidak terjadi ovulasi? Penyebabnya bisa banyak sekali. Karena untuk bisa terjadi ovulasi atau telur itu lepas, faktor yang berpengaruh diantaranya, misalnya kan untuk telur itu bisa membesar setiap dalam prosesnya dan lepas itu bisa dipengaruhi dari otak. Misalnya ada stres yang terlalu berat, penurunan berat badan yang banyak, atau ada gangguan hormon, misalnya gangguan hormon tiroid atau gangguan hormon prolaktin, atau dari indung telurnya sendiri tidak bisa menghasilkan telur yang lebih besar, misalnya seperti pada sindrom ovarium polikistik, atau misalnya pada keadaan di mana cadangan telurnya sudah sangat sedikit karena riwayat operasi berkali-kali, atau misalnya dari dinding dalam rahimnya sendiri ada masalah, misalnya dinding dalam rahimnya ini mengalami infeksi sehingga terjadi perlengketan, sehingga tidak bisa luruh dinding dalam rahimnya. Baik. Berarti banyak sekali ya dok ya penyebabnya ya dok ya. Nah ini nih dok yang akhir-akhir ini sering jadi topik pembicaraan sih dok, terkait yang tadi sudah dokter sebutkan terkait sindrom polikistik ovarium itu ya. Nah banyak sekali ternyata makin kesini trennya secara tidak disadari banyak perempuan yang mengalami hal itu dok gitu. Dari diketahui gejalanya menstruasi tidak teratur, kemudian ada yang muka katanya berjerawat seperti itu dok, terus banyak bulu di wajahnya seperti itu. Nah boleh dibahas mungkin lebih dalam terkait itu dok, apa sih sebenarnya sindrom polikistik ovari itu? Sindrom ovarium polikistik, sindrom merupakan kumpulan gejala ya atau tanda yang ditandai dengan adanya gambaran ovarium polikistik. Sebenarnya untuk menegakkan diagnosis sindrom ovarium polikistik ini ada kriteria diagnosisnya. Dia terdapat 3 kriteria diagnosis, di mana cukup 2 dari 3 kriteria yang ada itu sudah bisa menegakkan diagnosis sindrom ovarium polikistik. Untuk kriteria pertama adalah adanya siklus anovulasi. Siklus anovulasi artinya adalah tidak adanya telur yang lepas dalam proses haidnya itu. Jadi kalau tidak ada telur yang lepas, biasanya sih ditandai dengan haidnya yang tidak teratur. Nah, yang kedua, adanya gambaran hormon yang tidak seimbang, di mana terdapat gambaran hormon androgen yang lebih dominan atau banyak dibandingkan wanita pada umumnya. Gambaran hormon androgen yang berlebih ini, seperti yang tadi Dokter Prita sudah sampaikan, akan memberikan gambaran misalnya jerawat yang berlebih, misalnya jerawatnya susah sembuh, terus juga pertumbuhan rambut yang tidak umum pada perempuan, misalnya ada gambaran kumis, gambaran jenggot, atau tumbuh rambut-rambut yang seperti pada laki-laki munculnya, misalnya kayak di paha-paha, di daerah perut, di daerah punggung, daerah dada, tumbuh rambut berlebih. Nah, bisa juga berupa akanthosis nigricans. Ini juga menunjukkan adanya gambaran androgen yang berlebih. Itu gambaran kayak hitam-hitam, garis-garis hitam di lipatan-lipatan tubuh. Yang selanjutnya, yang ketiga kriteria diagnosisnya adalah gambaran ovarium yang polikistik. Jadi ini hanya bisa ditegakkan dari pemeriksaan USG. USG-nya idealnya adalah transvagina. Itu gambarannya ovariumnya atau indung telurnya ini terdapat cangkang-cangkang telur atau folikel yang banyak gitu dalam satu ovarium ini. Gambarannya seperti kalung mutiara, seperti kalung mutiara, jumlahnya dalam satu indung telur lebih dari 10, dan volume ovariumnya biasanya juga lebih besar daripada normalnya atau lebih dari 10 cc. Dengan memenuhi 2 kriteria saja itu sudah bisa menegakkan diagnosis polikistik ovarian syndrome atau sindrom ovarium polikistik. Baik. Berarti tadi gejala-gejalanya sudah disampaikan oleh Dokter Rahma juga. Nah, ini sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan terjadinya sindrom ini gitu dok? Penyebab pastinya tidak diketahui saat ini, cuman banyak faktor yang diteliti bahwa ini bisa berpengaruh. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi memang kalau ada seseorang dengan riwayat sindrom ovarium polikistik tentu akan lebih memiliki kecenderungan untuk keluarga terdekatnya, anaknya, kakak adiknya untuk memiliki
sindrom ovarium polikistik. Ataupun hal-hal lain yang terkait, misalnya faktor risiko lain ini adalah seperti obesitas atau berat badan yang berlebih. Kemudian juga adanya resistensi insulin. Resistensi insulin ini adalah insulin itu kurang mampu untuk memasukkan gula ke dalam sel. Ini biasanya sebelum diabetes itu akan mengalami resistensi insulin. Jadi kalau misalnya ada keluarga juga biasa mengalami, ada yang memiliki risiko seperti ini tentu beresiko juga untuk mengalami sindrom ovarium polikistik. Juga sindrom metabolik yang lain seperti misalnya adanya gangguan kolesterol, hipertensi, atau juga adanya lingkar perut yang berlebih atau obesitas sentral kita sebutnya. Jadi penumpukan lemak di dalam perut itu lebih berisiko juga untuk terjadinya sindrom ovarium polikistik. Baik. Berarti banyak sebenarnya Dok ya penyebabnya, benar-benar faktor risikonya ya. Benar-benar harus diakses betul-betul ya Dok untuk sampai mengetahui itu. Tapi dengan segala faktor resiko seperti itu, apakah bisa diobati Dok untuk sindrom ini gitu? Prognosisnya bagaimana gitu Dok? Apabila seorang wanita didiagnosis memiliki sindrom seperti ini, apakah kan ini pasti akan berkaitan dengan reproduksi ya Dok nanti, apakah dia bisa mengandung, bisa hamil, apakah itu akan mempersulit kehamilan atau bagaimana gitu. Nah itu bagaimana Dok? Jadi kalau seseorang mengalami ini tentu ada implikasinya. Yang pertama kan tadi kalau misalnya ada siklus anovulasi. Kalau siklus anovulasi berarti kan telur tidak ada yang dilepaskan. Tentu kalau telur tidak ada dilepaskan, untuk terjadi kehamilan agak lebih sulit ya, karena kan harus ada telur yang ketemu sperma untuk bisa seseorang hamil. Jadi ini bisa berimplikasi terhadap fungsi reproduksi atau apakah kemampuan untuk memiliki anak. Yang kedua adalah dengan adanya siklus anovulasi atau haid yang jarang muncul, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, itu dinding dalam rahim itu lebih terpapar, jadi lebih tebal dinding dalam rahimnya karena dia nggak haid-haid, dinding dalam menebal, nggak rontok-rontok. Nah ini lebih beresiko untuk terjadinya penebalan dinding dalam rahim atau hiperplasi endometrium, yang kalau jangka panjang lebih beresiko terhadap kanker endometrium. Yang selanjutnya lagi karena dia tadi ada gejala hiperandrogen, tentu banyak perempuan mengalami jadi nggak pede, jadi merasa tidak nyaman dengan gejala-gejala hiperandrogen seperti itu. Misalnya kalau jerawatnya banyak, tentu itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri, atau rambut yang tumbuh di tempat yang tidak wajar pada perempuan, misalnya jadi punya kumis, punya jenggot, tentu juga tidak nyaman untuk perempuan. Kurang lebih itu ya Dok ya untuk implikasinya. Berarti nggak bisa dianggap sepele ya Dok ya, karena efek jangka panjangnya tuh lumayan mempengaruhi kualitas hidup juga gitu ya Dok. Betul. Belum juga kalau memang biasa kan ini terkait juga dengan adanya sindrom metabolik gitu ya. Sindrom metabolik sendiri tentu beresiko untuk ke arah penyakit jantung vaskuler, juga terkait dengan diabetes. Nah, berarti ini pengobatan-pengobatannya berarti karena tadi faktor resikonya obesitas dan segala sindrom metabolik, begitu berarti otomatis orang-orang seperti ini harus menurunkan berat badan gitu ya Dok ya, olahraga, makan teratur, jadi pola makannya pasti harus diubah seperti itu ya Dok ya. Jadi untuk di samping obat-obatan lain gitu ya Dok ya. Jadi terapi umumnya emang terapinya ini sebenarnya fokusnya adalah tergantung pada tujuannya. Nah misalnya kalau yang pengen punya anak nih, sudah nikah, pengen punya anak, tentu fokus pengobatan kita adalah untuk program hamil. Kalau seseorang yang belum menikah, terus gejalanya ada jerawat segala macam, nah ini kita fokusnya tentu pada untuk mengatur haid, dan menurunkan kadar si androgennya. Demikian juga kalau misalnya udah nggak pengen punya anak lagi nih, cuman nggak haid-haid. Kalau misalnya kita biarin aja kan resiko untuk kanker endometrium tuh, kanker dinding dalam rahim. Nah ini juga kita fokuskan untuk pengaturan haid. Tapi memang secara umum terapinya adalah yang pertama adalah seperti yang tadi Dokter Prita sampaikan, bahwa adalah yang utama adalah
modifikasi gaya hidup. Baik. Modifikasi gaya hidup apabila memang sebagian besar pasien sindrom ovarian polikistik ini disertai dengan overweight atau berat badan berlebih ataupun obesitas. Jadi targetnya memang penurunan berat badan. Baik. Dengan penurunan berat badan sekitar 5-10% dalam waktu 3-6 bulan itu sudah bisa meningkatkan angka ovulasi atau bisa membantu mengatur haid pada 90% pasien. Jadi yang pertama memang penurunan berat badan, tentu dengan yang tadi Dokter Prita sampaikan, dengan pola makan yang sehat, jika perlu mungkin bisa konsultasi ke dokter gizi, lalu gaya hidup sedentary harus dikurangi, jadi harus banyak aktivitas, olahraga kita usahakan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang berat, dan yang selanjutnya apabila memang terdapat tanda resistensi insulin, kita bisa bantu berikan dengan obat-obat yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin atau obat-obat diabetes biasanya kita bisa berikan. Yang selanjutnya, jika memang ada haid yang tidak teratur, tadi kita bisa berikan obat hormon untuk mengatur haid, atau kalau memang ingin program hamil kita bisa berikan obat penyubur. Baik. Kurang lebih demikian sih dok terapinya. Baik. Berarti dok, ini mungkin ada nih menjadi kekhawatiran para kaum wanita ya, apalagi yang sudah menikah dan memiliki sindrom ini. Prognosisnya baik sih, tidak sih dok, dengan wanita yang memiliki sindrom ini, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa hamil seperti itu dok? Gitu, karena pasti banyak pertanyaan seperti itu. Iya. Ini seperti yang tadi kita sempat diskusikan dok, bahwa sangat mungkin sekali dok dengan perbaikan pola hidup, modifikasi gaya hidup, dengan penurunan berat badan yang tadi kita sampaikan 5-10% pun sudah meningkatkan angka kesuburan atau ovulasi atau haidnya. Jadi dengan penurunan berat badan itu mungkin, namun jika memang tidak terjadi kehamilan juga, harus konsultasi sebaiknya ya. Mungkin apakah perlu obat tambahan, apakah perlu workup atau pemeriksaan tambahan, karena kan untuk seseorang untuk hamil selain juga hanya ada ovulasi atau telur yang lepas, tentu ada faktor pasangan juga berpengaruh. Oh ya, betul ya. Baik, berarti sahabat Antamedica tidak perlu khawatir ya, yang memang memiliki sindrom ini nanti mungkin bisa di-assess lebih lanjut lagi, bisa kalau mau konsultasi langsung ke Dokter Rahma bisa datang ke Rumah Sakit Antamedica juga. Jadi nanti akan diberikan terapi-terapi yang sesuai gitu ya dok ya. Nah mungkin dari dokter ada tambahan lagi terkait materi-materi yang sebelumnya dok, terkait polikistik ini apakah ada tambahan lagi? Tidak ada ya dok ya. Baik. Ya, baik dokter, terima kasih atas informasinya, tambahan ilmunya. Senang sekali saya mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Begitu pula pasti sahabat Antamedica juga pasti ikut senang mendapatkan tambahan ilmu dari Dokter Rahma juga. Nah, dari Dokter Rahma berarti sudah tidak ada tambahan lagi. Mungkin demikian podcast Antamedica pada hari ini yang bertema tidak mens, apakah pasti hamil. Nantikan podcast Antamedica berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Serta jangan lupa like dan subscribe YouTube kami dan follow Instagram kami di @rsantamedica untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya. Apabila ada informasi lebih lanjut yang ingin ditanyakan, sahabat Antamedica dapat menghubungi kami di nomor 0811 1785 775. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, stay safe, stay healthy, dan stay happy. Saya Dr. Pritania dan Dr. Rahma undur diri dari podcast Antamedica. Podcast Antamedica, we serve with care.